Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen yang kami hormati, adik-adik mahasiswa yang kami banggakan. eh Kelas utama untuk mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini telah dilengkapi oleh tim dan telah disesuaikan dengan RPS alurnya, sesuai juga dengan aplikasi pengukuran CPL. Sehingga kami berharap bahwa Bapak Ibu dosen konsisten untuk menggunakan alur yang telah dibuat agar tidak bermasalah pada saat mau disinkronisasi baik itu ke Neosia maupun ke aplikasi CPL. Tampilannya akan seperti ini. Mohon untuk Bapak Ibu tidak mengutak-atik dulu kelas semesternya karena tim ini baru akan mengekspor ke kelasnya Bapak Ibu semua pekan ini. Nah, inilah tampilannya. Ya, mungkin tidak banyak yang seperti ini tampilannya mata kuliah yang ada di sekolah. Ini deskripsi, ada CPL, ada CPMK, sub CPMK, materi dan bahan ajar di menu ini. Kemudian ini menu RPS yang telah disederhanakan, telah diperbaharui di aplikasi CPL. Bisa di-download ini Bapak Ibu. Ini ada semua ya, bahwa kita diamanahkan dengan 3 CPL, lalu kita diarahkan untuk eh, membak masa kita menjadi pembelajar aktif sepanjang hayat. Ini ada sub CPMK, lalu ada sebarannya dari pekan ke pekan itu. Bisa di-download nanti oleh Bapak Ibu dosen. Begitupun dengan mahasiswa. Jadi ini memang salah satu fungsi dari sekolah ini adalah transparansi pembelajaran. Mahasiswa melihat RPS kita. Jadi kalau kemudian kita menjalankan perkuliahan tidak sesuai RPS itu bisa bisa di lubuk hati yang paling dalam bisa mengatakan, aduh, kenapa kuliahnya begini, tapi rencananya lain. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita bisa konsisten dengan RPS kita. Ada buku dari Dikti yang bisa dilihat oleh mahasiswa. Nah, ini sub CPMK kita ada 7. Ini ada CPMK 1 tentang landasan dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, 5 poin. Nah, di sini ada file banyak bisa dilihat oleh mahasiswa di download. Ada petunjuk, ada skenario, ada daftar nilai, ada jadwal. Nah, saya buka saja dulu jadwal. Nah, ini jadwalnya jelas ya Bapak Ibu. Pekan berapa, harinya, materinya, metodenya, bentuk, dan nilainya. Sehingga tidak ada lagi istilah ujian tengah semester, tidak ada ujian akhir semester. Tapi di pekan ke-16 ada kuis untuk 3 sub CPMK menurut RPS kita. Jadi tidak semua sub CPMK itu tes. Karena di RPS kita mengatakan non-tes. Ada yang non-tes dan tes. Hanya ada 3 yang ada tesnya. Pekan ke-15 tidak ujian, tapi presentasi atau pelaporan produk. Nah, mudah-mudahan kita konsisten dengan alur-alur yang ada. Kemudian ada ruang-ruang di mana mahasiswa bisa mengupload tugasnya, bisa apa namanya bisa menjawab atau menjelaskan topik di menu forum. Ada videonya per sub CPMK kami sudah buatkan dan sudah ada di dalam bisa dilihat oleh mahasiswa. Ada video pembelajaran. Kalau Bapak Ibu punya video, ya masukkan link video tak. Karena yang ada di situ hanya link video terbatas ya. Kemudian sub CPMK 2 juga begitu. Di sini di folder ini ada banyak PDF yang bisa di-download oleh mahasiswa dan dosen untuk melihat bagaimana alur pembelajaran kita. Di sini ada tugas kelompok, mahasiswa mengupload tugas kelompoknya lalu dinilai oleh dosennya. Di sini juga ada nilai dari dosen untuk keaktifannya mahasiswa, sikap perilakunya, ketepatan dan kejelasan uraian. Berikut di pekan keempat ada juga pekan ke-5 dan 6 subsidi yang keempat tentang hak dan kewajiban warga negara juga ada. Bisa dilihat juga di sini ada PDF-nya. Setiap ini ada skenario-nya sehingga tidak susah bagi kita untuk mengikutinya. Ada penilaian oleh dosen dan seterusnya. Kemudian terkait dengan penegakan hukum, kan ke-7 dan 8 ada ini. Tugas kelompoknya mahasiswa bisa diupload di sini. Lalu kemudian dosen menilai, ada video pembelajaran, sekali lagi bisa di-upload link kalau ada video Bapak Ibu. Ini sub CPMK 6-nya, ini disatukan geopolitik dan geostrategi satu kali interaktif. Pekan 10 dan 11-nya itu masing-masing diskusi tentang wawasan Nusantara dan ketahanan nasional. Ada tempat untuk mengupload tugas, ada dosen bisa menilai di sini secara manual em, keaktifan mahasiswa. Pekan ke-7 ini pokok karena ini proyek pekan ke-12 sampai 15
sub CPMK 7, Bapak Ibu, pekan ke-13 tidak ada perkuliahan. Di kelas mahasiswa menyusun proyeknya secara mandiri. Pekan 12 tentu ada interaktif, ada perencanaan ya, identifikasi masalah dulu. Baru masuk kepada pekan ke-14 dan 15 untuk presentasi laporan produk. Jadi bukan ujian di pekan 15 tidak ada di perencanaan kita. Jadi mohon tidak, karena itu bagian dari monif kami di mata kuliah ini. Agak tinggi nilainya nih Bapak Ibu. Ada kuis, ya ada juga video tentang kuis. Silakan Bapak Ibu nanti melihat video petunjuknya. Jadi video teknis kuis, ya. Bagaimana kuis itu dibuka untuk kemudian dijawab oleh mahasiswa. Bapak Ibu bisa mengedit soalnya. Iya. Kemudian ada rekap. Nah, ini ada video teknis tentang bagaimana kalau Bapak Ibu menggunakan rekap. Cuma saya berharap bahwa kita tidak main di rekap, gitu. Kita main di sub CPMK, karena kalau kita main di rekap, walaupun ini memang benar sesuai RPS ya, tugas, individu, kelompok, kedapatan ide, kejelasan mudah atau partisipasi, kuis, ujian, dan ini sudah di dalamnya ada studi kasus, ada PJBL, ada kolaboratif. Tapi kalau rekap ini saja yang masuk, susah untuk masuk ke aplikasi CPL karena aplikasi susah menerjemahkan. Ini sub CPMK berapa? Tapi kalau kita bermain dengan sub CPMK yang jelas, maka itu akan mudah untuk masuk di aplikasi CPL. Dan itu tanggung jawab kita sebagai dosen sebenarnya. Cuma karena baru disosialisasi, kita merasa ini seperti menambah tugas. Padahal sebenarnya ujung dari pembelajaran itu adalah mengukur berhasil atau tidak, bersumbangsi atau tidak, karena ada janji kurikulum yang kita mau wujudkan. Ada profil, prodi, luaran kita, lulusan kita yang kemudian harus diwujudkan. Nah, itu tentu untuk meyakinkan tercapainya itu harus dengan mengukur CPL itu tercapai atau tidak. Iya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, terima kasih. Lengkap ini. Ada videonya, ada petunjuk teknisnya, ada alurnya dan seterusnya. Ada ruang untuk mengupload tugas-tugas. Ini sangat lengkap saya pikir Bapak Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.